Selamat pagi, semua saudara-saudari seiman di Manado Bible Chapel. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih karena Tuhan membawa saudara-saudari seiman di studio untuk mendengar firman Tuhan. Inilah waktu Roh Kudus akan memberikan hikmat dan kehendak Dia kepada saudara-saudari seiman. Terima kasih kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekarang kita sudah beberapa bulan belajar firman Tuhan sesuai dengan series. Dan sekarang sejauh mana kita nomor 4. Dan sudah berapa minggu kita sudah belajar bagaimana Tuhan bekerja dalam kesusahan dan pekerjaan dengan Zerubabel. Dan walaupun ada banyak penderitaan dan kesusahan, Tuhan tetap menggenapi pekerjaannya. Dan kita ini dua ayat kita akan melihat. Ini sepertinya menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan bekerja dalam penderitaan dan bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dua orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nanti kita akan melihat semua kejadian dengan Ezra, dan kita akan melihat bagaimana ayat ini benar-benar terjadi di dalam bangsa Israel, dan juga setelah kita mengakui semua dosa-dosa kita kepada Tuhan, dan inilah yang akan terjadi. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan dan kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amsal pasal 8 ayat 13. Dan apa tujuan Allah memulihkan Yerusalem dan mengembalikan umat Israel ke sana? Mengapa setiap minggu kita berulang-ulang yang ini? Karena tujuan ini sama seperti tujuan mengapa Tuhan memanggil kita semua sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini. Yang pertama, Allah membangun tempat untuk beribadah. Ini bangsa Israel sepertinya rumah Allah, tapi bagaimana masa kita? Tuhan mendirikan gereja lokal sebagai tubuh Yesus Kristus. Tuhan mengadakan tempat sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Dan yang kedua, Allah menyucikan hidup orang-orang yang beribadah. Dari pandangan duniawi, mereka hanya memperhatikan gedung, fasilitas begitu besar, dan apa program, kejadian. Tetapi kita sudah belajar. Apakah Tuhan memperhatikan? Kelihatan? Sungguh-sungguh tidak. Tuhan lebih memperhatikan jiwa-jiwa yang di dalam gereja sebagai tubuh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Tuhan selalu menyucikan kehidupan orang-orang yang percaya, maka mereka akan menjadi penyembah yang benar. Dan yang ketiga, Allah membangun kembali tembok untuk melindungi dari serangan luar. Saat gereja yang bertumbuh, Tuhan lebih menguatkan gereja lokal sehingga mereka bukan hanya bersekutu bersama-sama, tetapi mereka bisa mencapai orang-orang yang miskin, orang-orang yang belum menjadi orang percaya, dan orang janda, dan orang-orang yang sangat perlu firman Tuhan. Dan kita sudah belajar tentang bagaimana Surabaya pertama Allah membangun tempat untuk beribadah. Waktu kita melihat kejadian yang terjadi di dalam Surabaya, memang luar biasa. Dan
Minggu ini kita akan melihat yang kedua, Allah menyucikan hidup orang-orang yang beribadah. Dan nanti kita akan melihat Nehemia. Dan 2 minggu yang lalu, kita sudah melihat bahwa bagaimana reaksi orang-orang di sekitar Yerusalem yang menentang mereka saat tim Tuhan ya bertindak lagi. Mereka datang dan mereka bilang, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Jadi, tim Tuhan dan tim iblis sekarang berperang. Dan lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini? Memang luar biasa, karena saat mereka mau mengancam bangsa Israel, mereka sekarang menggunakan kosakata siapakah. Ya. Apa saja yang terjadi di dalam kehidupan kita, ini seperti peperangan rohani. Ya. Dan kita sudah belajar yang nomor pertama, tekanan antara bangsa Israel dan pemerintah di sekitar yang terjadi. Jadi pemerintah-pemerintah mereka kirim surat permohonan ke Raja Darius untuk menghalangi pekerjaan Tuhan. Tetapi apa yang itu terjadi? Mereka, Raja Darius dapat perintah itu oleh Raja Kores yang awal pertama. Maka Raja Darius dia membuat perintah baru untuk membantu siapa? Iblis, tim iblis atau tim Tuhan? Yo, final, tim Tuhan. Jadi Raja Darius dia memerintah 4 hal ini kepada pemerintah-pemerintah di sekitar bangsa Israel. Hendaklah mereka seharusnya membantu pembangunan rumah Allah dan biarkanlah apa saja yang mereka perlu, mereka harus mencukupi semua keperluan mereka dan haruslah ya jangan mengubah dan hendaklah bekerja bersama-sama. Jadi siapa yang menang? Ya, tim Tuhan menang. Dan kemarin kita sudah melihat Amsal pasal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Dan ayat ini menjelaskan situasi bangsa Israel Amsal 29 ayat 24 dan 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Amin. Ya, saat kita percaya ayat ini dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ayat ini berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan lebih menggali bagaimana Ezra dia menyucikan kehidupan orang-orang Israel, mempersiapkan mereka untuk beribadah. Apakah serangan dan kesulitan dari luar sekarang sudah hilang? Ya, Esra pasal 8 ayat 36 berbunyi begini. Lalu mereka menyampaikan juga surat perintah raja, ini Raja Darius, kepada wakil-wakil raja, bupati-bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, dan orang-orang itu memberi dukungan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. Jadi, semua yang masalah-masalah di luar Yerusalem, semua beres, aman. Saya mau bertanya kepada saudara-saudari seiman, di mana tuh Bapak Ibu? Apakah iblis telah menyerah?
untuk menyerang pekerjaan Tuhan karena dia sudah kalah. Jadi dia, oh, memang saya tidak bisa uh, mungkin berperang dengan Tuhan. Dia menyerah. Tidak, dia tidak menyerah. Ya, jadi kita bisa berpikir, bagaimana dia? Kalau demikian, bagaimana iblis menyerang bangsa Israel? Ya, jadi kalian bisa melihat gambar ini. Saya mau tanya, mengapa Ezra sekarang begitu menderita dan berduka dalam gambar ini? Tadi kita sudah membaca, sekarang semua masalah-masalah di luar bangsa Israel sudah beres, sudah aman. Mereka sekarang sangat bergiat membangun rumah Allah. Pekerjaannya sudah hampir selesai. Tetapi mengapa sekarang Ezra begitu menderita dan berduka? Ya, iblis telah membuat bangsa Israel yang kembali dari Babelonia hidup menurut caranya sendiri di dalam kehidupan bangsa-bangsa yang lain di sekitar Yerusalem. Kita bisa melihat strategi iblis bagaimana dia menyerang orang-orang percaya juga. Dia mengancam bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam. Jadi semua masalah-masalah beres dari luar, tetapi dia sudah mengancam menyerang bangsa Israel di dalam pikirannya dan hatinya. Jadi kita bisa melihat inilah yang keadaan bangsa Israel setelah mereka pulang dari Persia dan mungkin berhenti dan membaca Esra pasal 9 ayat 1 sampai ayat 5. Inilah yang keadaan bangsa Israel. Jadi ini kesimpulan. Ayat 1 bagian A. Kita memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kejiannya. Kekejiannya. Apa itu kedua? Kedua, mereka telah mengambil istrinya dari antara anak perempuan-perempuan itu bangsa-bangsa yang lain. Jadi kalian bisa berpikir, oh, ngomong apa ya? Ya, yang ini masalah. Dan juga di Korea Selatan hanya satu suku. Walaupun ada bahasa Rohak dan yang lain, tetapi kita berpikir satu suku. Tetapi Indonesia ada banyak suku-suku. Dan juga kadang-kadang mereka mempunyai bahasa yang lain dan budaya beda. Jadi kalian bisa berpikir para mengapa itu memang berbuat dosa kalau mereka menikah dengan bangsa suku-suku yang lain. Memang kalian bisa berpikir begitu. Tetapi kalau kita menafsirkan firman Tuhan sesuai dengan kitab ya, kita harus melihat firman Tuhan ya. Karena Tuhan sudah memberi perintah kepada bangsa Israel. Cukup jelas. Bukan hanya Tuhan bilang kepada mereka jangan, tetapi Tuhan sudah menjelaskan mengapa Tuhan memberi perintah ini kepada bangsa Israel. Lihat Keluaran pasal 34, ayat 15 dan 16. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka berzinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan kurban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan kurban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu
dan anak-anak perempuan itu akan bersinar dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk bersinar dengan mengikuti Allah mereka. Tetapi bagaimana bangsa Israel? Apakah mereka sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan ini atau mereka tidak? Ya, mereka tidak mengikuti. Dan kita melihat ya sejarah bangsa Israel sebagai negara. Raja Daud, dia membawa semua bangsa Israel kepada Tuhan. Dan siapakah yang berikut? Raja Daud, Raja Salomo. Dia yang paling bijak di dunia pada waktu itu. Tapi apa yang dia melakukan? Dia melakukan yang ini. Dia menerima banyak istri-istri dari yang bangsa-bangsa yang lain dan istri-istri yang mereka membawa ya kepercayaan mereka dan mereka menyembah Allah mereka di Yerusalem. Dan setelah yang Raja Salomo, memang itu menjadi kebudayaan di bangsa Israel. Dan itulah yang mengapa yang hukuman yang datang kepada bangsa Israel. Tetapi lihat generasi baru, mereka balik ya. Mengapa bangsa Israel mereka melakukan dosa yang sama seperti di masa lalu? Karena firman Tuhan tidak menjadi pusat dalam kehidupan mereka. Mereka hanya mendengar, oh ya, cerita-cerita nenek moyang. Mereka melakukan ini dan mereka dapat hukuman dari Tuhan. Tetapi mereka tidak serius mengambil, ya. Jadi apa yang ini terjadi? Karena mereka sekarang generasi baru dan firman Tuhan tidak menjadi pusat dalam kehidupan mereka. Ini sering terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa melakukan? Bagaimana kita bisa berbuat? Bagaimana kita bisa bertindak? Firman Tuhan itu cukup jelas. Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kalau firman Tuhan tidak berkuasa di dalam hati kita, bagaimana kita berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri? Jadi ada yang pandangannya sendiri dari pengalamannya dan pengetahuan kita atau kebudayaan kita. Tetapi sekarang firman Tuhan bilang ini. Kalau firman Tuhan tidak menjadi pusat di dalam hati kita, biasa kita melakukan menurut pandangannya sendiri. Ini sungguh-sungguh terjadi di dalam bangsa Israel. Karena mereka hanya mengikuti pandangan dunia. Dan demikian Amsal pasal 12 ayat 15 itu menjelaskan jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Jadi kalau seorang yang dia hanya berbuat apa yang benar menurut anggapannya sendiri, apakah dia orang bijak atau orang bodoh? Orang bodoh. Itulah yang alasan mengapa Amsal terus menggunakan ya, hatinya kita. Serahkanlah segala sesuatu kepada campur tangan Tuhan. Tetapi
Siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Amsal pasal 12 ayat 15. Apakah kalian mau menjadi orang bodoh atau kalian mau menjadi orang bijak? Dan kita akan melihat bagaimana bangsa Israel, keadaan yang di dalam, seperti hatinya mereka. Sekarang mereka terus seperti hanyut, dihanyut. Ya, mereka dihanyut dengan kebudayaan mereka. Dan mereka tidak tahu apa yang mereka melakukan. Karena orang tua generasinya mereka berhidup seperti itu. Ya, jadi mereka berpikir ini seperti kebiasaannya. Di firman Tuhan tidak. Apa yang Ezra melakukan dalam situasi tersebut? Jadi berhenti yang ini dan membaca Ezra pasal 9 ayat 6 sampai 15. Ini sedikit panjang tetapi itu akan menjelaskan bagaimana Ezra melakukan untuk menyelesaikan masalah yang besar terjadi di dalam bangsa Israel. Jadi berhenti dan membaca bagian ini. Terima kasih, saya tidak akan menjelaskan semua. Kalian bisa merasa hatinya Esra. Ya, dia sangat-sangat mengasihi Tuhan dan dia takut akan Tuhan dan dia sekarang bertobat kepada Tuhan. Esra pasal 9 ayat 10 kita bisa melihat hati dia. Tetapi sekarang, ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintahmu. Dia menghakui apa yang mereka melakukan. Mungkin di dunia ini, sebagai orang percaya, kita mendengar banyak pantangannya. Dan kita menonton banyak gitu. Tapi memang susah. Apa yang benar, apa yang tidak benar. Susah. Ya. Oleh sebab itu kami bisa bilang, oh ya mohon maaf, saya tidak tahu melakukan. Karena mungkin itu benar. Oh, itu tidak bisa menjadi alasan. Karena dia, kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan, kita akan dihanyut dengan pandangan duniawi. Oleh sebab itu orang Kristen kita seharusnya mengecek dan mencari kebenaran di dalam firman Tuhan. Ini yang Ezra bilang, kami telah meninggalkan perintahmu. Dan Ezra pasal 9 ayat 15, tetapi ya Tuhan, Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terus luput. Seperti yang terjadi sekarang ini, lihatlah, kami menghadap hadiratmu dengan kesalahan kami. Dia membawa semua kesalahan bangsa Israel sebagai perwakilan. Bahwasanya dalam keadaan demikian, tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapanmu. Sekarang Ezra melihat keadaan, memang sangat sedih, sangat kecewa, putus asa. Tetapi apa yang dia melakukan yang pertama? Dia berdoa. Orang Kristen, saat kita menghadapi situasi apapun terjadi, kita seharusnya berdoa, berhubungi dengan Tuhan. Apakah doa Ezra kepada Tuhan mengubahkan situasi bangsa Israel? Bagaimana pikiran kalian? Apakah satu orang berdoa mewakili bangsa Israel? Apakah semua bangsa Israel?
Apakah mereka berubah? Berubah? Iya. Mungkin kalian akan membaca Esra pasal 10 ayat 1 dan 5. Dan kalian akan melihat setelah Esra berdua, apa yang itu terjadi di dalam bangsa Israel. Itu memang luar biasa. Jadi berhenti dan kalian bisa membaca apa yang itu terjadi. Tiga hal yang itu terjadi. Yang pertama, dua Esra menggerakkan hati bangsa itu. Saat mereka semua berkumpul dan Esra yang bertobat kepada Tuhan dan mengakui semua dosa-dosa bangsa Israel kepada Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan karena dia ilmu Alkitab dan menggerakkan hatinya bangsa Israel. Oleh sebab itu, bukan hanya Ezra, tetapi semua orang-orang Israel, mereka mengakui dosa-dosa yang muncul dari ketidaktahuan mereka. Mereka harus sadar, oh, kita melanggar perintah Tuhan. Dulu tidak tahu, tapi sekarang baru tahu. Ini tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Maka mereka juga mengakui dosa-dosa mereka. Ketiga, bukan hanya mengakui, mereka bertekad untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka memutuskan bahwa kami mau mengikuti firman Tuhan. Ya. Jadi lihat, Tuhan menyucikan hati-hati bangsa Israel melalui Ezra. Tapi itu mulai dengan apa? Dua. Ezra dia hanya satu. Apakah kalian percaya bahwa satu orang dapat mengubah seluruh bangsa? Dua Ezra. Inilah yang menjadi awal dari kebangkitan rohani bangsa Israel. Kita sebagai anggota tubuh Yesus Kristus, gereja lokal, mungkin kita sungguh-sungguh perlu yang hatinya seperti ini. Saya mendengar kalian akan mengadakan kegiatan membagikan kacamata dan ada teman-teman yang akan datang. Kalau kalian hanya membagi kacamata kepada mereka, apa hasilnya? Jadi mari kita berdoa untuk mereka. Maka mereka bukan hanya menerima kacamata, tetapi mereka bisa datang kepada hadiratnya Tuhan. Dan mereka bisa menjadi orang-orang yang percaya yang benar. Kalau Tuhan mengirim mereka di studio, mungkin kita seharusnya berdoa dulu. Mohon maaf karena saya tidak bisa bersama-sama dengan kalian. Tetapi mungkin Tuhan berpikir kalian mungkin sudah pas menurut mata Tuhan. Ya. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan? Yang pertama, berdoa bersama-sama. Pasti Tuhan akan minta. Apakah kalian masih ingat gambar ini? Apa tujuan Allah? Bukan hanya untuk membangun kembali bait Allah dan tembok Yerusalem, melainkan untuk memulihkan umatnya menjadi umat kerajaan Allah yang sejati. Oleh sebab itu, Tuhan menyucikan hati-hati bangsa Israel dengan firman Tuhan. Dan kalau kita melihat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 10, kita bisa melihat tujuan dan panggilan Allah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat ayat ini, apa tujuan Allah menyelamatkan kita oleh iman? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Betul? Jadi ada dua kali bilang itu bukan hasil usahamu. Yang pertama, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Saat kita percaya, semua penebusan dosa kita di kayu salib, semua dilunas. Dan kita sudah pindah dari maut ke hidup. Menjadi orang percaya itu bukan hasil usaha kita. Itu pemberian Allah. Amin. Dan yang kedua, itu bukan hasil pekerjaanmu. Oleh sebab itu, jangan ada orang yang memerahkan diri. Kita tidak bisa memerahkan diri dengan keselamatan kita. Karena itu bukan usaha kita. Itu bukan pekerjaan. Karena kita ini buatan Allah. Ada tujuan bagi kita. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan mau menggunakan kehidupan kita untuk menunjukkan kemuliaan Dia, belas kasih Dia, anugerah Dia, karena mereka belum melihat itu. Mereka hanya bisa melihat ini melalui orang-orang Kristen yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saat kita tinggal di dalam Yesus Kristus, tinggal di dalam firman Tuhan, Tuhan bisa bekerja dan Tuhan bisa menunjukkan kemuliaan Dia kepada orang-orang yang lain. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan akan melihat kemuliaan Dia. Wah, Tuhan luar biasa. Jadi kita bisa menyembah Tuhan dan memuji nama Dia. Bagaimana kita dapat hidup dengan takut akan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yakobus pasal 5 ayat 16 pula. Dua orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya tahu ayat ini di gereja-gereja menggunakan ayat ini untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, tetapi bukan hanya bagi orang sakit, tetapi ini bisa menjadi situasi yang umum. Nah, kita percaya ini akan terjadi. Dan kita sudah melihat Ezra, bagaimana Tuhan menggunakan kehidupan Ezra untuk menyucikan hati-hati bangsa Israel. Itu melalui doa. Oleh sebab itu, saat mereka menyadari bahwa apa yang mereka melakukan itu tidak benar sesuai dengan pandangan Tuhan, itu menjadi takut akan Tuhan dan mereka membenci kejahatan, kesombongan, kecokakan, tingkah lalu yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Inilah yang firman Tuhan pada siang hari ini, dan terima kasih, kita akan ambil waktu sharing.